Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Mazhab Daud al-Zahiri. Di dalam mazhab-mazhab yang telah pupus ditelan zaman yang mana pendapat-pendapat pengasasnya tidak dikumpulkan dan tidak dibukukan oleh para pengikutnya, bahkan mazhabnya ini tidak dikembangkan dan disebarkan ke serata pelusuk negara-negara Islam seperti mana yang dilakukan oleh 4 mazhab utama yang telah diterangkan dahulu. Mazhab Zahiriyah adalah sebuah mazhab yang membangun fahamnya dengan memahami sumber ajaran Islam secara tekstual. Mazhab Zahiriyah merupakan salah satu mazhab fikih yang pertama kali muncul di Spanyol dan Afrika Utara. Selain nama Zahiriyah, aliran ini juga dikenal dengan nama mazhab Ad-Daudi. Para pengikut mazhab ini disebut dengan Az-Zahiriyah, penganut ajaran lahiriyah. Hingga sekarang, pemikiran-pemikiran aliran ini masih bisa ditemukan, bahkan sering menjadi bahan perbandingan ketika melakukan pembahasan-pembahasan kontemporer. Mazhab ini berkembang sejak abad ke-3 hingga ke-8 Hijriyah. Mazhab ini pertama kali dibangun oleh tokoh fikih terkenal bernama Daud bin Ali bin Khalaf al-Isfahani, 202-270 yang berjuluk Abu Sulaiman. Sebagai salah satu aliran yang cukup besar, adalah sangat menarik untuk mengkajinya. Mazhab Zahiriyah merupakan salah satu hasil dinamika perkembangan pemikiran umat Islam. Daud al-Dahiri. Nama lengkapnya adalah Abu Sulaiman Daud bin Ali al-Ashgahani dan terkenal sebutan al-Dahiri, dilahirkan di Kufah pada tahun 202 seperti itulah dijelaskan oleh pengantar perbandingan mazhab, Dr. Huzaimah Tahidoyanggo, Cat 1 lalu wafatnya di Baghdad tahun 270 Beliau dalam memahami dan mendalami ilmu-ilmu agama termasuk ulama yang sangat tekun dan rajin, khususnya dalam bidang al-hadits. Dalam bidang hadits beliau belajar kepada salah seorang muhadis terkenal, yaitu Ishaq bin Rawai. Sedang dalam mengumpulkan berbagai hadits beliau selalu menerima dan menemui para muhadisin pada saat itu. Pada awalnya beliau penganut mazhab Syafi'i bahkan termasuk salah satu pengikut mazhab Syafi'i terbaik, tetapi di kemudian hari memisahkan diri beliau dari mazhab tersebut seperti itulah dijelaskan oleh Ibnu Khuldun, Al-Muqaddimah, Beirut, Libanon, Dar al-Fikr 1490. Lalu setelah memahami dan mendalami berbagai macam hadits beliau mulai membangun mazhabnya sendiri. Adapun faktor penyebab Daud al-Dahiri meninggalkan mazhab yang selama ini diikutinya, yaitu mazhab Syafi'iyah adalah sebagai berikut. 1. Kelompok Syafi'iyah yang terlalu banyak menggunakan akal dan qiyas dalam menetapkan hukum Islam beristinbat. 2. Daud al-Dahiri seperti telah disebutkan menolak al-qiyas dan mengajukan al-dalil sebagai cara memahami nash. Dalam cara mempertegas ijtihadnya, Imam Daud az-Zahiri berkata, yang artinya sumber hukum pokok hanyalah Al-Quran, Sunnah, Ijma'. Beliau hanya menggunakan akal dan qiyas jika dalam nash Al-Quran dan al-hadits sudah tidak dipastikan lagi kepastian hukumnya. 3. Adanya pandangan Daud al-Dahiri bahwa jika nasnya dalam Al-Quran dan Al-Hadits sudah tidak ditemukan lagi kepastian hukumnya, maka hal itu harus dimusyawarahkan dengan para ulama dengan tidak mendahulukan ijtihad perorangan, sebab musyawarah menurutnya lebih baik daripada ijtihad sendiri. Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwa Daud al-Dahiri adalah seorang ulama yang tidak mau mengikuti pendapat orang lain yang tanpa ada dasar atau tanpa diketahui landasan hukumnya, bertaklid. Maka dari itulah, jika ada seseorang yang tidak dapat memahami ajaran Islam dan juga tidak dapat mengetahui maksud isi kandungan Al-Quran dan Al-Hadits, maka setidaknya ia harus mengetahui tentang apakah ibadah yang akan dikerjakan itu benar-benar berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadits ataukah tidak. Dari faktor inilah Daud al-Dahiri selalu menetapkan hukum Islam berdasarkan pada zahirnya nash, artinya setiap menetapkan hukum Islam dan mengajarkan ajaran agama Islam berdasarkan arti lahiriahnya saja, tanpa memberikan takwil atau tafsir terhadap nash, baik Al-Quran maupun Al-Hadits dengan tidak mau menerima ijma kecuali ijma kamil. B. Ulama penganut mazhab Zahiri. Beberapa ulama dan tokoh yang menganut mazhab Zahiri secara penuh maupun parsial. Daud bin Khalaf az-Zahiri, imam dari mazhab ini. Muhammad bin Daud, putra Daud bin Khalaf. Ibnu Abi Ashim, ahli hadis dari masa awal. Ibnu Hazm, ulama dari Al-Andalus, kitabnya Al-Muhalla adalah salah satu kitab fikih utama dari mazhab Zahiri.
Ibnu Jarir At-Tabari, yang kemudian memulai mazhabnya sendiri. Al-Humaydi, ahli hadis. Abdullah Al-Qaisi, yang memiliki andil besar tersebarnya mazhab ini di Al-Andalus. Ibnu Arabi, mistikus sufi dari Al-Andalus. Ibnu Tumar, pendiri dinasti Al-Muwahhidun, diikuti beberapa khalifah keturunannya setelahnya. Seperti itulah dijelaskan oleh https://it.wikipedia.org/wiki-mazhab-Zahiri. Selanjutnya masuk ke ajaran dan fahaman mazhab Zahiriyah. Inti ajaran dan faham yang berkembang dalam mazhab Zahiriyah berkisar pada persoalan sumber hukum Islam dan pendekatan yang digunakan dalam memahami sumber tersebut. Konsekuensi logis dari perbedaan tersebut adalah adanya perbedaan pendapat dalam masalah fikihnya. Mazhab Zahiriyah hanya mengenal 3 sumber hukum Islam, yakni Al-Quran Al-Karim, Sunnah Rasulullah SAW, dan Ijma. Bagi penganut mazhab Zahiriyah, keumuman nas Al-Quran Al-Karim dan Sunnah sudah cukup untuk menjawab semua tantangan dan masalah. Pendirian tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nahl 89. Terjemahannya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembir bagi orang-orang yang berserah diri. Dalam rangka memahami sumber-sumber utama tersebut, para pengikut mazhab Zahiriyah menolak intervensi rasio dengan segala bentuknya. Dengan demikian, konsep istihsan, istishab, dan tawil mereka tolak. Akan tetapi untuk mengatasi persoalan yang belum tersentuh secara jelas oleh nas baik Al-Quran Al-Karim maupun Sunnah, mereka menggunakan pendapatan yang disebut ad-dalil dan istishab. Ad-dalil adalah suatu metode pemahaman atas suatu nas al-istidlal al-fiqh, yang menurut ulama aliran mazhab Zahiriyah pada hakikat tidak keluar dari nas atau ijma itu sendiri. Dengan pendekatan ad-dalil dilakukan pengembangan suatu nas atau ijma melalui dilala atau petunjuknya secara langsung tanpa langsung mengeluarkan ilatnya terlebih dahulu. Dengan demikian, konsep ad-dalil tidak sama dengan qiyas sebab untuk melakukan proses qiyas diperlukan kesamaan ilat antara kasus asal dan kasus baru, sedangkan pada ad-dalil tidak diperlukan mengetahui ilat tersebut. Pendekatan hukum ad-dalil dari suatu nas dapat mengambil bentuk sebagai berikut. 1. Konklusi, natijah, yang ditarik dari premis-premis yang terdapat dalam suatu nas. Contohnya di dalam hadis Rasulullah SAW, disebutkan, setiap yang memabukkan adalah khamar adalah premis pertama dan setiap khamar hukumnya haram adalah premis kedua, dan kesimpulan, natijahnya adalah setiap yang memabukkan hukumnya haram. Dengan demikian pengharaman khamar adalah melalui nas dan pengharaman minuman yang memabukkan, melalui pendekatan ad-dalil yang dalam hal ini natijah biasa disebut dengan kadiyah sugra dan kubra, atau natijah dalam ilmu mantik. 2. Syarat yang dikaitkan dengan suatu sifat atau keadaan. Apabila syarat untuk terjadi atau terwujudnya suatu sifat atau keadaan telah terpenuhi, maka sifat atau keadaan yang dijanjikan pun harus ada. Sebagai contoh firman Allah SWT dalam surah Al-Anfal 38 yang artinya, katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah SWT akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang telah lalu, sekalipun pada mulanya ayat tersebut ditujukan kepada Abu Sufyan dan kawan-kawan, namun dengan pendekatan dalil ayat tersebut dapat mencakup semua orang yang berhenti dari kekafirannya. Dengan pendekatan ad-dalil tersebut, setiap orang yang berhenti dari kekafirannya, maka yang bersangkutan akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT. 3. Arti yang dikandung suatu lafaz, berarti lafaz tersebut menolak makna atau keadaan lain kontradiktif dengan makna tersebut, seperti makna lafal halim yang terdapat dalam surat Taubah 104 yang artinya, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Penyantun sama dengan halim. Lafal halim tersebut berdasarkan pendekatan ad-dalil menunjukkan bahwa Ibrahim tidak mungkin memiliki sifat kasar, yang tidak menyantun. 4. Semua keadaan, hukum tidak dapat ditetapkan kecuali satu, ada kalanya haram, ada kalanya fardu, dan ada kalanya mubah. Maka apabila tidak ada ketentuan haram, atau fardu maka hukumnya mubah. Hal semacam ini menurut penilaian Abu Zahrah termasuk dalam kategori istishab menurut konsep mazhab Zahiriyah. 5. Preposisi berjenjang al-kadaya al-mudarajah, maksudnya adalah bahwa peringkat pertama pasti lebih tinggi dari peringkat ketiga, sekalipun
Dalam teks tidak disebutkan secara tersurat. Pembalikan preposisi aks al-kadaya, maksudnya dibalik preposisi umum yang positif kuliah mujabah. 6. Senantiasa ada preposisi khusus terbatas juz'iyah, yang merupakan pembalikan dari preposisi umum tadi. Untuk memperjelas konsep ini, Ibnu Hazm mengemukakan contoh sebagai berikut, semua yang memabukkan hukumnya haram preposisi umum, dengan demikian dapat diambil pengertian bahwa sebagian dari yang haram itu memabukkan preposisi khusus terbatas. 7. Lafal yang di dalamnya terdapat pengertian atau makna lain yang harus ada untuk mewujudkan makna utamanya. Misalnya kalimat, Ainul Aswad sedang menulis. Dari kalimat ini dapat diambil pengertian bahwa ia hidup, memiliki anggota badan yang dapat digunakan untuk menulis, sebab untuk mewujudkan yang bersangkutan menulis maka ia harus hidup dan mempunyai anggota tubuh yang dapat digunakan untuk menulis, seperti itulah dijelaskan oleh http://makalah laporan terbaru 1.blogspot.co.id/2012-05-mazhab _zahiriyah.html. Adapun ad-dalil dari ijma menurut Ibnu Hazm ada 4 bahagian yaitu a. Tetap pada hukum semula istishab hal. Berdasarkan pada ketentuan dalil ini, maka jika ada suatu dalil yang mewajibkan suatu perbuatan dan oleh seseorang dinyatakan bahwa hukum sesuatu telah berubah maka yang bersangkutan harus mendatangkan dalil lain yang kualitasnya dapat mengubah hukum. Sepanjang tidak terdapat dalil yang memadai untuk mengubah hukum yang ada maka hukum yang lama tetap berlaku. Menurut Ibnu Hazm keharusan berpegang pada hukum semula selama tidak ada dalil baru, itulah yang paling meyakinkan. Keyakinan tidak bisa dihilangkan kecuali dengan keyakinan lain. B. Batas minimal suatu jumlah atau ukuran akalu makilah. Contohnya orang dianjurkan bersedekah. Jika ada orang bersedekah sekecil apapun nilainya, yang bersangkutan telah berhak disebut orang yang bersedekah. Demikian juga apabila terjadi perbedaan antara ulama mengenai suatu jumlah, maka jumlah yang terendah merupakan batas minimal dan kedudukan inilah yang merupakan ijma, karena diakui oleh semua pihak yang berselisih. C. Ijma untuk meninggalkan suatu pendapat. Seandainya terjadi perbedaan pendapat di antara beberapa ulama mengenai satu masalah, dan mereka sepakat untuk meninggalkan salah satu pendapat tersebut, maka kesepakatan tersebut merupakan dalil bahwa pendapat dimaksud telah batal. D. Ijma bahwa satu hukum pada dasarnya berlaku untuk semua umat Islam. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa setiap manusia sama kedudukannya di depan hukum. Oleh karena itu jika ada hukum yang pada mulanya hanya tertuju hanya pada sebagian orang saja, maka berdasarkan ketentuan ini hukum tersebut harus berlaku juga bagi orang lain. Mengenai konsep ad-dalil ini, menurut berbagai ulama, termasuk Abu Bakar Ahmad Al-Khatib Al-Baghdadi tahun 1002 sampai tahun 1071 ahli sejarah dari desa Darzijan di wilayah Baghdad, Daud bin Ali bin Kolab bin Isfahani Az-Zahiri yang menolak qiyas sesungguhnya hanya secara teoritis, sedangkan secara praktis Daud Az-Zahir juga mengamalkan qiyas sekalipun diberi nama lain, yakni ad-dalil. Akan tetapi, terhadap penilaian tersebut, Ibnu Hazm membantahnya dengan tegas dengan mengatakan bahwa, sebagian dari orang-orang yang tidak mengerti mengatakan bahwa qiyas dan dalil adalah sama. Oleh karena itu mereka telah keliru. Selain itu, untuk mempecahkan persoalan-persoalan yang belum diterjemahkan oleh Al-Quran Al-Karim, Sunnah serta Ijma, mazhab Zahiriyah mengembangkan konsep al-istishab, yakni menetapkan hukum mubah sebagai hukum asal bagi segala sesuatu. Hal ini, menurut penganut mazhab Zahiriyah berdasarkan petunjuk dalam surah Al-Baqarah 29 yang artinya, Dialah Allah SWT, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Mengenai takwil sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hazm, sesungguhnya takwil yang ditolak bukanlah takwil secara umum dan secara keseluruhan, hanya takwil yang sudah melampaui batas seperti menakwilkan kata Bakarah dengan Aisyah, sedangkan takwil yang didukung oleh dalil wajib, maka mereka tidak menolaknya. Yang tidak kalah pentingnya untuk disebutkan adalah bahwa Daud Az-Zahiri melarang mutlak umat Islam untuk bertaklid, hingga orang awam pun tidak diizinkan bertaklid. Maka apabila seorang yang awam tidak mampu berijtihad, maka ia harus bertanya kepada seseorang yang mampu menjelaskan masalah tersebut kepadanya, lengkap dengan dalil, baik dari Al-Quran Al-Karim dan Sunnah.
Akibat dari pendekatan ijtihadnya yang berbeda, maka banyak pula hasil pendapat hukum yang berbeda dengan pendapat hukum kebanyakan ulama. Beberapa pendapat tersebut adalah: 1. Kebijakan tasarruf yang berkaitan dengan hak waris dan hibah, misalnya, yang dilakukan oleh seorang yang dalam keadaan sakit, dalam hal ini sakit yang membawa kepada mati yang bersangkutan, adalah sah dan memiliki akibat hukum sebagaimana orang yang sehat, sedangkan menurut jumhur ulama hal tersebut tidak dapat dinyatakan sah. Jumhur ulama mengajukan argumen bahwa tasruf yang demikian dikhawatirkan hanya berdasarkan pertimbangan kasih sayang yang emosional yang akan menghalangi hak waris bagi ahli waris karena seluruh harta telah dihibahkan kepada orang yang dikasihi tersebut. Menurut ulama penganut mazhab Zahiriyah, argumen yang dijadikan kelompok jumhur tersebut tidak dapat diterima berdasarkan pada nas, tetapi hanya berdasarkan rasio, dan tidak ada tempat bagi rasio dalam menetapkan hukum Islam. 2. Air dapat terkena najis karena dimasuki oleh air kencing manusia, karena ada nas hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah salah seorang dari kamu kencing di air yang tergenang tidak mengalir kemudian ia mandi di dalam air tersebut." Hari Bukhari, dan tidak terkena najis karena dimasuki oleh kencing babi karena tidak ada nasnya. Apabila dikatakan kepada mereka bahkan hukum kencing babi mengikuti hukum dagingnya, dan dagingnya najis hukumnya, tentu kencingnya pun najis, maka mereka akan mengatakan, itu berdasarkan rasio dan rasio tidak berhak memutuskan hukum. 3. Tidak sah talak kecuali dengan menggunakan lafal, talak, asara, melepaskan, al-firok, memisahkan. Hal ini disebabkan karena 3 macam lafal yang disebut oleh nas, dalam hal ini adalah Al-Quran Al-Karim Surah Al-Baqarah, 229, 241, An-Nisa, 130, Al-Ahzab, 49 dan Surah At-Talaq ayat 2, karena Allah SWT tidak menyebutkan kecuali 3 lafal ini, maka tidak boleh melepaskan ikatan perkawinan yang dilakukan dengan menggunakan kalimat lain. 4. Setiap segala sesuatu yang tumbuh di bumi yang mempunyai nilai ekonomi wajib dizakati, hanya saja pada hasil bumi yang diukur dengan timbangan ditetapkan syarat agar materi tersebut wajib dizakati hendaklah dalam satu jenis dan sudah mencapai 5 wasak lebih kurang 553 kg menurut jumhur ulama fikih. Sedangkan pada hasil bumi yang tidak diukur dengan timbangan akan terkena kewajiban zakat baik banyak ataupun sedikit. Pendapat di atas berdasarkan A. Riwayat Ibnu Abbas bahwa ia memungut zakat dari daun kucai. B. Riwayat Ibnu Umar memungut zakat salt sejenis gandum yang tidak berkulit, sedangkan C. Riwayat Umar bin Abdul Aziz menunjukkan bahwa wajib hukumnya mengeluarkan zakat pada seluruh yang dihasilkan oleh bumi. Ketiga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, seperti itulah dijelaskan oleh http://iwanlelouc1993.blogspot.co.id/2013-03-03-metodologi tanda hubung mazhab tanda hubung as tanda hubung zahiri.html. Inti dari ajaran dan paham yang berkembang dalam mazhab Az-Zahiri berkisar pada persoalan hukum Islam dan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam memahami sumber tersebut. Konsekuensi logis dari pendapat tersebut adalah adanya perbedaan pendapat dalam masalah fikihnya. Bagi penganut Az-Zahiri, keumuman nas Al-Quran sudah cukup menjawab semua tantangan dan masalah. Pendirian tersebut berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nahl 89. Maksudnya, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan kami datangkan kamu, Muhammad, menjadi saksi atas seluruh umat manusia, dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Bagi Imam Daud Az-Zahiri, makna yang digunakan dari Al-Quran dan Sunnah adalah makna zahir atau makna tersurat. Ia tidak menggunakan makna tersirat, apalagi mencari ilat seperti yang dilakukan oleh ulama yang mengakui Al-Qiyas sebagai cara ijtihad, seperti Imam Ibn Idris Al-Syafi'i. Menurut Imam Daud Az-Zahiri, syariat Islam tidak boleh diintervensi oleh akal. Ulama yang mengakui Al-Qiyas biasanya ingin mengetahui makna tersirat dari suatu ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Dalam rangka mengetahui dalil di balik teks, ulama melakukan pengetahuan sehingga diketahui ilat hukumnya, baik ilat yang terdapat dalam nas secara tekstual ilat mansuhah, maupun ilat yang diperoleh setelah melalui penelitian ilat mustanbatah.
Bagi Imam Daud Az-Zahiri, tujuan penentuan syariah adalah ta'abudi, bukan ta'akuli. Adapun al-dalil yang merupakan langkah-langkah ijtihad yang ditempuh oleh Imam Daud Az-Zahiri dibangun oleh Ibnu Hazm. Ad-dalil adalah suatu metode pemahaman suatu nas yang menurut ulama mazhab Az-Zahiri, pada hakikatnya tidak keluar dari nas dan atau ijma' itu sendiri. Dengan pendekatan ad-dalil dilakukan pendekatan kepada nas atau ijma' melalui dilalah petunjuknya secara langsung tanpa harus mengeluarkan ilatnya terlebih dahulu. Dengan demikian, konsep ad-dalil tidak sama dengan qiyas, sebab untuk melakukan qiyas diperlukannya kesamaan ilat secara kasus asal dan kasus baru. Sedangkan pada ad-dalil tidak diperlukan mengetahui ilat tersebut. Masuk ke perbedaan pendapat dengan jumhur ulama. Beberapa pendapat ahlu Az-Zahiri yang bertentangan dengan jumhur ulama dan imam mazhab 4 antara lain. 1. Membolehkan melihat anggota tubuh wanita waktu melamarnya. 2. Istri boleh bersedekah dengan harta suaminya. 3. Tindakan orang sakit yang membawa kematian sama dengan orang sihat, tidak ada rukhsah. 4. Hakim boleh membatalkan wasiat seseorang yang dipandang merugikan suatu pihak. Sekalipun para tokoh mazhab Az-Zahiri banyak menulis buku di bidang fiqh, mazhab ini tidak utuh karena pengikut fanatiknya tidak banyak. Akan tetapi, dalam syarah fiqh, pendapat mazhab ini sering dinukilkan ulama fiqh sebagai perbandingan antara mazhab. Mazhab ini pernah dianut oleh sebahagian masyarakat Andalusia, Spanyol. 5. Pendapat Az-Zahiri mengharamkan untuk minum daripada bejana yang dibuat dari emas dan perak. Ini hanyalah khusus untuk tujuan menggunakan emas dan perak untuk minum. 6. Mengenai hukum riba pula, mereka hanya mengharamkan 6 jenis riba yang disebut di dalam hadis. 7. Dalam masalah suami istri, mazhab Az-Zahiri berpendapat bahwa istri yang kaya perlu menanggung perbelanjaan suaminya yang susah. Pendapat mazhab ini adalah sama dengan pendapat Abu Thawr, mazhab Al-Thawri, seorang pengasas mazhab fiqh yang telah pupus. 8. Dalam masalah kulit babi dan anjing yang telah disamak, mazhab Az-Zahiri mengharuskan memakainya sebagai kasur. 9. Begitu juga dengan kucing hutan, diharus memakannya dan tidak ada pengharaman yang jelas ke atasnya. 10. Membaca basmalah ketika menyembelih hewan untuk korban atau untuk dimakan adalah syarat, dan syarat ini tidak tergugur dengan disebabkan terlupa, sengaja maupun jahil. 11. Wajib qada, puasa berturut-turut. Tidak boleh berselang hari. Pendapat ini sama seperti mazhab Hanafi. Sekarang masuk ke kedudukan mazhab Zahiri di dalam Sunni. Kritik keras datang dari mazhab Maliki dan Syafi'i. Imam Abu Bakar Ibnul Arabi, yang ayahnya adalah seorang pengikut mazhab Zahiri, menganggap beberapa kaidah hukum mazhab Zahiri sebagai hal yang tidak dapat diterima. Imam Ibnu Abdil Bar yang awalnya adalah seorang pengikut mazhab Zahiri bahkan tidak memasukkan Daud Az-Zahiri dalam daftarnya mengenai para ahli fikih Sunni terbesar. Imam Nawawi dikatakan menyalahkan metode mereka secara keseluruhan. Imam Az-Zahabi dan Ibnu Salah meski tidak setuju dengan metode Zahiri namun mereka tetap membela legitimasi Zahiri sebagai mazhab yang memiliki landasan ilmiah dalam menetapkan hukum sebagaimana mazhab-mazhab yang lain. Dari kalangan ulama mazhab Hanbali, Ibnul Qayyim meski juga memiliki kritik terhadap mazhab Zahiri, ia juga membela legitimasi mazhab tersebut, dengan menyatakan sebuah retorika bahwa satu-satunya dosa mereka adalah mengikuti kitab Tuhan mereka dan meneladani nabinya. Hubungan antara Zahiri dengan Sufi tasawuf adalah yang paling pelik. Sepanjang sejarahnya, pengikut Zahiri terus mengkritik dengan keras terhadap ajaran tasawuf maupun para penganutnya. Meski begitu banyak penganut tasawuf yang menekankan untuk meninggalkan urusan dunia, malah tertarik dengan bagaimana mazhab Zahiri menggabungkan ibadah yang tekun namun kurang menekankan dalam hal dogmatika, seperti itulah dijelaskan oleh https://it.wikipedia.org/wiki-mazhab-Zahiri. F. Karya Daud Al-Dahiri. Untuk membangun mazhabnya, Daud Az-Zahiri menulis beberapa karya, antara lain: 1. Kitab Al-Hujjah, adalah buku tentang argumentasi. 2. Kitab Al-Habar Al-Mujib li Al-Ilmi, yakni kajian tentang informasi keilmuan. 3. Kitab Al-Khusus wa Al-Umum, buku tentang penjelasan lafal umum dan khusus. 4. Kitab Al-Mufassar wa Al-Mujmal, mengenai lafal yang jelas dan tidak jelas pengertiannya.
5. Kitab Al-Ifta Al-Qiyas, yakni masalah penolakan atas qiyas. 6. Ifta Al-Taklid, buku yang berisi mengenai larangan bertaklid. 7. Khabar Al-Wahid, buku tentang hadis ahad. Daftar rujukan, pengantar perbandingan mazhab, Tahido Yanggo Dr. Huzaimah, Chat 1 hal 81-82. Ibnu Khuldun, Al-Muqaddimah, Beirut, Libanon, Dar al-Fikr 1490, hal 170. Konstruksi Pemikiran Hukum Islam Fiqh, Masum Zain Muhammad, MA, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI 2007. https://it.wikipedia.org/wiki-mazhab-zahiri. http://makalah laporan terbaru 1.blogspot.co.id/2012-05-mazhab-aliran-zahiriyah.html. http://iwanlelouc93.blogspot.co.id/2013-03-03-metodologi-as-zahiri.html. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.